mafhum daripada rumus yang kita bacakan tadi di atas. Seorang yang hari ini mampu dia melakukan amal soleh, lalu terus sepanjang hayatnya dia mengerjakan amal soleh, sampai di kuburan terus mendapat nikmat dari amal solehnya di dunia, nikmat kubur, sampai di mahkamah, di padang mahsyar, dihisab dia dengan hisab yasira, mudah sebab amal saleh. Tiba masanya dipersilahkan penduduk surga masuk surga, tergolong ianya di dalamnya masuk surga. Itulah tulisan atas dirinya di alam azali. Itu gaji kita nih. Yang kedua, seorang yang kufur atau maksiat, kufur tidak muslim, atau maksiat, muslim tapi bolak-balik buat dosa. Dijalaninya lah hidupnya seperti itu di dunia ini. Kufur, adapun ilmu, adapun kecerdasan, datang pun dakwah kepadanya, tidak mau masuk Islam, itu yang kufur. Maksiat yang disebut tadi, adapun waktu beribadat, adapun waktu bertaubat, adapun waktu minta maaf tidak dikerjakan. Tidak ibadat, tidak taubat, tidak minta maaf kepada makhluk yang dizalimi, tidak. Terus menambah dosa, menambah maksiat. Begitulah hidupnya di dunia, sehinggalah ianya mati. Di kubur dia akan berhadapan dengan azab kubur. Selama entah berapa ribu tahun sebelum dikiamatkan Allah dunia ini. Kemudian apabila datang hari berbangkit, bersama yang lainnya dia akan digiring ke mahkamah, padang mahsyar, dinaikkan ke mahkamah, ke pengadilan. Singkatnya keputusan masuk neraka dulu sekian lama karena ada iman, nanti selepas dijalani hukuman barulah masuk surga. Atau yang kafir tadi selamanya di dalam neraka karena sudah diberi kecerdasan dahulu di dunia namun tidak menggunakannya sebagai pintu hidayah, lalu selamanya lah ianya di neraka. Itulah tulisan pada dia di alam azali. Lalu azali itu apa? Azali itu zaman di mana tidak ada hitungan zaman. Keabadian ilmu Allah, keabadian zat Allah yang tidak terlibat dengan zaman. Supaya mudah kita panggil itu zaman azali. Tapi makna zaman azali, zaman yang belum ada zaman. Ada zaman ini sejak ada makhluk. Kalau makhluk belum ada zaman. Dan itu dah lewat kita bincang. Di alam azali, Allah menetapkan nasib seluruh hamba. Maka yang dijalani hamba ini, apa yang tertulis di alam azali. Oleh karena itu, tulisan kita tuan-tuan sampai ke hari ini, tulisan kita diizinkan dan difasilitasi kita salat berjamaah di Masjid Agung. Itu tulisannya sampai ke hari ini. Karena tulisan itu diizinkan kita, ada nama kita salat berjamaah di Masjid Agung, maka Allah datangkan pula lah sebab-sebabnya untuk sampai di Masjid Agung. Begitulah seterusnya, terus, begitulah selamanya. Maka yang kita ada mengumpulkan kebajikan atau kemaksiatan, itulah tulisan diri kita di azali.
Mari kita ambil tali dari tulisan itu. Tali yang pertama, siapa yang merenungi tulisan itu, oh inilah rupanya tulisan saya sampai ke hari ini, dapat beramal saleh, dapat beribadat, tidak tercebur dalam maksiat dan mungkarat yang akan menyusahkan saya di akhirat. Ini rupanya tulisan sampai ke hari ini. Maka orang itu berpeluang mengagumi Allah, mensyukuri Allah, membesarkan Allah, mematuhi Allah. Iyalah, kalau tahulah kita datangnya kita ke masjid ini pada hakikatnya tidak sedikit pun dari daya dan upaya kita, melainkan ditakdir Allah, maka amat beruntunglah kita. Itulah rupanya isi takdir kita hari ini. Itulah tulisan. Tetangga kita sudah terpekik-pekik Tok Bilal, masih lagi di pekerjaannya, masih lagi di tugasnya. Itulah tulisan di alam azal. Kalau ditulis Allah, kita di tulisan itu, nak kata apa? Tapi tak ditulis Allah di tulisan itu. Di tulisan mana ditulis? Di tulisan ini. Itu yang hendak kita cakapkan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di depan. Di belakangnya yang lain-lain. Nikmat yang Allah bagi pada kita. Bukan itu saja, banyak lagi yang lain. Dikasih Allah sehat, dikasih Allah istri, dikasih Allah anak, dikasih Allah kerukunan di rumah, dikasih Allah sembuh dari penyakit, dikasih Allah usaha, dikasih Allah cerdas, banyak lagi yang lain-lain. Kumpulkan itu semua. Satu ikatan. Pengikatnya, pembungkusnya iman. Karena beriman kita, masih beriman kepada Allah, makanya dihargai itu. Kumpulkan itu. Katakanlah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, wahai yang punya alam semesta, yang punya diriku, yang punya istriku, yang punya anakku, yang punya nyawaku, yang punya harta bendaku, yang punya makhluk ini semua ini. Segala puji bagimu ya, segala puji bagimu. Inilah makna as-salatu mi'raju ummati, kata Rasulullah dalam hadis sahihnya. Salat itu mi'rajnya umatku. Aku mi'raj dipanggil Allah ke langit yang ketujuh. Umatku tak. Ruhnya, ma'rifatnya, imannya yang sampai ke langit yang ketujuh. Karena mulai dari sini sampai ke langit yang ketujuh, ini makhluk Allah, nikmatnya, buatannya. Kita dah masukkan di dalam satu ikatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Baca. Bermula bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bahagia dan celaka itu ditakdirkan keduanya pada azali. Tiada berubah keduanya dan tiada bertukar-tukar keduanya, karena bahagia itu yaitu mati atas iman dan diitibarkan dengan diitibarkan ta'alluq ilmu Allah. Ta'alluq ilmu Allah pada azal. Ta'alluq ilmu Allah pada azali. Dengan demikian itu dan celaka itu yaitu mati atas kufur. Dengan demikian itu iktibar
maka kesudahan itu menunjukkan atas terdahulu takdirnya. Maka jikalau disudahi baginya dengan iman, niscaya menunjuk ia atas bahwasanya pada azali adalah ia setengah daripada segala orang yang bahagia, dan jikalau terdahulu akan dia oleh kufur sekalipun, dan jikalau disudahi baginya dengan kufur, niscaya menunjuk ia atas bahwasanya pada azali adalah ia daripada orang yang celaka, dan jika terdahulu akan dia oleh iman sekalipun, karena barang yang menunjukkan baginya oleh hadis yang sahih. Sudah. Tuan-tuan, sekalipun hari ini kita dapat beribadat, sekalipun hari ini kita dapat memelihara tauhid kita, akidah kita, maka kita sebagai hamba Allah yang tidak diberitahu kita isi lauhul mahfuz, tidak ada jaminan bahwa besok kita akan tetap masih beriman seperti hari ini. Tidak ada jaminan, karena memang tak tahu kita apa tulisannya yang besok. Oleh karena tidak ada jaminan, maka seiring dengan terima kasih kita yang tadi, bersamaan dengan itu roja, harap, bukan TV roja. Roja artinya harap kepada Allah. Seiring dengan itu, dengan mengatakan tadi terima kasih ya Allah, engkau tuliskan iman, engkau tuliskan dapat beribadat, inilah dia, terima kasih ya. Seiring dengan itu harap yang berterusan, semoga tulisan besok pun yang baik juga ya Allah. Ini tugas kedua. Makanya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa yang menyuruh Allah menulis takdir kita besok pun baik juga? Tak ada. Siapa yang mempengaruhi dia supaya ditulisnya yang baik juga? Tak ada. Kenapa dituliskannya yang baik? Atas Rahman dan Rahimnya, atas kasih sayangnya. Bukan lantaran kita cucu ulama besar, tak. Atas kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih di dunia, penyayang di akhirat. Atas itulah kita dapat ini. Bisa makan, bisa minum, sehat, bisa beribadat. Ada kecerdasan, bisa mengelola waktu. Atas Rahman dan Rahimnya lah semua ini kita dapat. Tidak ada campur tangan selain dia sendiri. Ini hakikat tuan-tuan. Dalam pengajian kita bahas, pelaksanaannya ini di dalam. Jangan pula bingung. Jadi kalau begini Ustaz, wahdatul wujud lah kita. Tak payah lagi berusaha, dah lah. Ini kesilap ini. Ini hakikat. Kaji kita ini kaji hakikat. Ini akidah. Lepas dicakapkan di majelis ini, tempat pengamalannya ada di dalam. Dalam i'tiqad kita, semua amal saleh yang dapat kita lakukan ini, itu takdir dia di azali. Tadi satu. Yang kedua, kenapa ditakdirkannya kebaikan-kebaikan pada kita ini? Kenapa? Atas kasih sayangnya saja. Bukan karena mampunya kita membalas, atau bukan karena ianya dipengaruhi apapun. Itu dua. Mesti ada di dalam itu. Sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah sedunia ini, i'tiqad itu wajib ada di dalam. Wajib ada di dalam.
Kemudian untuk menguatkan i'tiqad itu, yang dua itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali kita hadis sahih supaya orang dapat berpegang, menggigit dengan gerahamnya, bahwa bukan kita saja yang macam ni i'tiqadnya, bahkan Rasulullah lah yang macam ini i'tiqadnya, yang diajarkannya kepada sahabat, sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, tabi'in mengajarkannya kepada tabi'in. Tengok pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum liya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Baca artinya saja biar cepat. Artinya bahwasanya salah seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka hingga tiada ada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu hasta jua, maka terdahulu atasnya oleh suratannya, maka beramal dengan amal ahli surga, maka masuk ia akan surga. Dan bahwasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli surga hingga tiada ada antaranya dan antara surga itu melainkan kadar satu hasta, maka mendahulu atasnya oleh suratan, maka beramal ia dengan amal ahli neraka, maka masuk ia akan neraka. Sudah. Pembaca yang berikut itu juga baca hadis itu juga artinya. Artinya bahwa salah seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka hingga tiada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu hasta jua, maka terdahulu atasnya oleh suratannya, maka beramal dengan amal ahli surga, maka masuk ia akan surga. Dan bahwasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka, ahli surga, dan bahwasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli surga hingga tiada antaranya dan antara surga itu melainkan kadar satu hasta, maka mendahulu atasnya oleh suratannya, maka beramal ia dengan amal ahli neraka, maka masuk ia akan neraka. Sudah. Baca lagi sekali lagi itu juga artinya. Bismillah. Bahwa salah seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli neraka hingga tiada ada antaranya dan antara neraka itu melainkan satu hasta jua, maka terdahulu atasnya oleh suratannya, maka beramal dengan amal ahli surga, maka masuk ia akan surga. Dan bahwasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli surga hingga tiada ada antaranya dan antara surga itu melainkan kadar satu hasta, maka mendahulu atasnya oleh suratannya, maka beramal ia dengan amal ahli neraka, maka masuk ia akan neraka. Tuan-tuan, arti maksud hadis sahih ini jangan tersilap. Ini namanya ini, maknanya ini qiyas aulawi. Jangan tengok terjemah saja lalu fahamkan terjemah saja yang ada dalam teks, tidak melihat yang ada di balik teks. Kalau melihat yang ada di dalam teks saja membahayakan Anda. Seorang yang beramal kejahatan selama hidupnya, lalu di penghujung hayatnya dia beramal saleh lalu mati masuk surga, kan itu yang ditulis. Seorang yang beramal saleh sepanjang hidupnya, lalu detik-detik mati, lalu dia beriman dan beramal saleh masuk neraka, beramal maksiat lalu masuk neraka. Itu yang ditulis. Itu di belakangnya itu ada yang tak
perlu dibagi tahu, tapi dah diketahui, dimaklumi. Apa itu? Yang banyak ditulis Allah makhluknya ini, tulisan yang banyak itu maksud Nabi. Yang banyak tulisannya kepada makhluk ini ialah orang yang direncanakan Allah akan masuk surga, dibikin Allah sehari-hari amalan orang ni amalan baik-baik, amalan soleh. Dari tahun ke tahun amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kalau ada pun maksiat sikit, cepat dia bertaubat, pas tu amal soleh, 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 sampai menutup usia, supaya cocok dengan tulisan akhir pada nasibnya masuk surga. Itu kebanyakan. Itu tak ada di sini. Tidak ada di sini. Namun bukan bentuk itu saja yang ditulis Allah, kata Rasulullah. Ada juga yang ditulis Allah sesuai dengan kemauan Allah. Tulisannya apa? Dari awal beramal saleh, 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 setahun, 2 tahun, 10, 50, 60 saleh. Di penghujung usianya, lalu dia kufur atau maksiat mungkarat, sehingga mati dia, supaya cocok dengan tulisan akhirnya, rupanya ahli neraka dia. Itu yang ada di sini. Ingat lagi sahabat Nabi yang rajin, gesit dalam berperang, membunuh orang kafir di setiap peperangan Rasulullah. Tapi Rasul kata, ingat ya, orang ni nanti mati kafirin. Ingat ceritanya? Nah, udah, tak payah kita cerita lagi. Itu satu di antara kisah di mana Nabi mengajarkan isi daripada Lauhul Mahfuz. Sebagai mukjizat dibukakan Allah kepada Nabi. Mukjizat. Jadi isi Lauhul Mahfuz sebagai rahasia Allah, boleh jadi orang yang saleh sehari-hari, tapi dia akan menutup usianya dengan kekufuran. Atau boleh jadi orang yang kufur sehari-hari berpuluh tahun, ketika akan menutup usianya, iman dan amal saleh masuk surga. Lalu apa hikmahnya hadis ini? Kita baca dan kita renungi. Jawabannya, untuk penyerahan total kepada Allah. Hadis sahih ini, dimuat hadis ini di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Abu Daud, di Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah serta Sunan Ahmad Ibnu Hanbal. Ini hadis yang amat terkenal. Semua periwayat hadis meriwayatkan hadis ini. Ini maksudnya supaya kita punya sentral penyerahan yang bulat, tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Itu tujuan hadis ini. Siapa yang memahami hadis ini tidak akan pernah merasa pede. Saya dah 30 tahun, 50 tahun beribadat, tak ada curi, tak ada tipu, tak ada dusta, tak ada apa. Di dalam. Agak-agak kalau mati macam saya ni, bolehlah ya, di dalam. Buang itu jauh-jauh. Sepanjang itu ada di dalam, selama itu Anda mengabaikan ini. Nabi sudah bagi tahu, tidak ada yang menjamin Anda dengan amal soleh 50 tahun, apakah Anda akan ahli surga? Tidak. Jadi apa yang ada? Apa yang tertinggal? Yang ada adalah natawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kita berserah, menyandar, berserah kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak akan mati-mati. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita tuan-tuan dalam membaca hadis ini. Dan berpuluh-puluh hadis yang semakna dengan ini. Ini salah satu sandaran yang kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikhtiar
ikhtiar, tapi ikhtiar kita itu akarnya pun ada pada azali. Jangan bangga dengan ikhtiar. بارك الله لكما وبارك عليكما وجميع